Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliani, NIM D0220410, kelas Informatika D 2020. Di sini saya akan menjelaskan review materi K3 pertemuan 1 sampai 7. Langsung saja, pertemuan 1 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertian K3. K3 adalah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. K3 adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik, emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Selanjutnya, tujuan K3 yaitu bersifat universal, mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali, menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Tujuan keselamatan kerja yaitu pengawasan ke manusia, mesin, material, metode, terus ke lingkungan kerja. Aman terbagi atas dua, yaitu tidak ada cedera dan tidak ada kerusakan dan kerugian. Prinsip K3 terbagi atas 4, yaitu setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kedua yaitu kecelakaan pasti ada sebabnya. Ketiga yaitu mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Keempat yaitu mengetahui cara mengendalikan pekerjaan tersebut. Dan masih banyak lagi. Dasar-dasar K3 yaitu dasar hukum ada 2, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu pertemuan kedua, yaitu peraturan perundang terkait K3. Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan, antara lain yaitu melalui adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung tempat kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang terkenal sebagai aturan pokok K3. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3. Selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang berhubungan dengan hubungan kerja di tempat kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan, bahaya pembuangan limbah, kejadian berbahaya lainnya. Kecelakaan, suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Risiko yang akan terjadi adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya, hazard tertentu yang terjadi. Aman atau safe adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber
berbahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya. Jika dikatakan aman, safe, apabila tiada ada suatu kemungkinan yang dapat merusak atau merugikan. Pertemuan keempat yaitu alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semikal, biologis, bahan infeksius, OSH, CDC. Jenis-jenis APD yaitu pengaman mata, pengaman wajah, pengaman terjatuh, pengaman tangan, pengaman telinga, pengaman pernapasan, dan lain-lain sebagainya. Manajemen APD ada 4, yaitu 1. Melakukan pemeriksaan monitor penggunaan APD di tempat kerja, kelayakan dan cara pemakaiannya. Kedua yaitu melakukan pencatatan dan evaluasi pemakaian dan stok APD. Ketiga yaitu harus ada stok APD di gudang yang dapat digunakan dalam keadaan mendadak. Keempat yaitu melaporkan tentang APD kepada kepala proyek untuk dievaluasi. Selanjutnya yaitu materi kelima tentang bahan beracun dan berbahaya. Menurut Bapedai 1995, B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan seterusnya, yang mengandung bahan K3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak pencemaran lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Pengelolaan limbah B3. Setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan. Bahaya faktor biologi atau fisik bakteri jamur. Potensi bahaya keselamatan kerja yang biasa di tempat kerja berasal dari lingkungan kerja, yaitu bahaya faktor kimia, bahaya faktor fisik, bahaya faktor ekonomi, dan potensi bahaya lingkungan. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen lain dalam suatu sistem serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, metode dalam perencanaan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-6, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja, pengendalian kebakaran. Jadi, kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak diinginkan dan umumnya bersifat merugikan dan sulit dikendalikan. Kejadian kebakaran, baik itu kebakaran kecil ataupun kebakaran besar, terdapat beberapa bahaya di dalamnya yang patut kita ketahui untuk keselamatan. Bahan-bahan cair atau BBM, minyak petroleum berasal dari kata-kata petro, yaitu rock, batu, dan leum, yaitu oil, minyak. Minyak dan gas sebagian besar terdiri dari campuran molekul karbon dan hidrogen yang disebut dengan hydrocarbons. Bahan bakar gas
merupakan bahan yang sangat berbahaya karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Jadi selanjutnya yaitu udara O2. Udara adalah zat yang berbentuk gas yang tersedia di alam dalam jumlah yang tidak terbatas. Udara mengandung berbagai macam gas, di antaranya yang cukup besar adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen termasuk bagian dari segitiga kebakaran, sehingga gas ini merupakan bagian yang cukup penting proses kebakaran. Pengertian definisi api ialah suatu reaksi kimia oksida cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahaya mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Ilustrasi 3 unsur api dapat dilihat sebagaimana pada gambar segitiga api, yaitu sedangkan pengertian definisi kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu. Selanjutnya yaitu peralatan, kelengkapan, dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, maupun cara-cara pengolahan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-7 atau yang terakhir tentang ergonomika kerja. Ergonomika berasal dari kata ergos, yaitu kerja, dan nomos, yaitu hukum. Ergonomika menurut Woodside adalah Kochurek 1997 adalah kajian yang integral natar pekerjaan alat tempat kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pengelompokan bidang kajian ergonomi menurut Dr. Insinyur Iftikhar Sutalaksana 1997 yaitu Walkerja, antropometri, biomekanika, penginderaan, dan psikologi kerja. Faktor-faktor bahaya lingkungan kerja yaitu faktor fisik, sumber energi yang cukup kuat untuk membahayakan tubuh. Contoh misal panas, cahaya, getaran, kebisingan, dan tekanan atau radiasi. Kedua yaitu faktor kimia, gas, uap, cairan, atau debu yang bisa membahayakan tubuh pekerja. Contoh misalnya produk pembersih asam baterai atau pestisida, dan masih banyak lainnya. Faktor bahaya fisika yang kebisingan yaitu getaran, pencahayaan, tekanan udara, dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.